Halo sahabat tani dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Pupuk Hebat. Nah, kali ini dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering muncul ya. Bahkan beberapa hari ini muncul juga pertanyaan yang menanyakan cara pemakaiannya, pemakaian biobos bagaimana gitu ya. Misalnya untuk nyemprot itu kalau satu tangki itu dicampur berapa banyak. Nah, tergantung ya. Jadi begini teman-teman sekalian ya sahabat tani, berapa liter tangkinya muatnya ya, kapasitasnya. Misalkan tangkinya itu 14 liter, berarti 14 liter air dicampur dengan minimal 10 tutup ini, 10 tutup. Jadi nanti dituangkan di tutupnya ini 10 tutup ya, atau 14 tutup. Jadi kalau bandingannya sebetulnya itu 1:1, artinya setiap 1 liter dicampur 1 tutup biobos seperti ini. Tapi bisa juga 14 liter dikasih 10 tutup boleh. Kemudian diaduk ya, dimasukkan dulu di tempat seperti ember dan sebagainya, diaduk dulu sampai rata, biarkan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Setelah itu baru boleh diaplikasikan atau disemprotkan. Tapi yang perlu diingat sahabat tani sekalian, jangan sampai salah, tangki yang digunakan untuk menyemprot itu harus yang sudah bersih dari kimia. Jadi harus dicuci dulu, kemudian disabun dulu ya, benar-benar bersih, terhindar dari bahan kimia. Karena kan biasanya nyemprot pakai bahan kimia kan, jadi dicuci dulu bersih. Dan airnya itu jangan air yang mengandung kaporit. Jadi jangan air seperti PDAM, itu nggak bagus ya. Kalau mau pakai, pakailah air alam atau air yang dari sumber tanah. Itu lebih bagus, dicampurkan itu aja. Jadi masanya 10 sampai 15 menit itu harus sudah dipakai, karena di masa itu yang namanya bakteri di dalamnya ini, yang namanya sitopaga ini sudah mulai bereaksi. Artinya apa? Dia siap bekerja. Begitu kena tanah dia bekerja. Dan ini sedikit pengalaman saya ya, yang mungkin saya berani bilang pengalaman ini tidak didapatkan oleh orang siapapun yang mempraktekkan biobos ini. Karena banyak orang mengatakan dia pakar biobos, tapi kenyataannya pada saat menghadapi peristiwa seperti yang akan saya ceritakan ini, dia tidak tahu solusinya. Dan ini benar-benar terjadi kepada saya, karena saya waktu tahun 2016 atau 2017, jadi saya 2 tahun Bapak Ibu teman-teman ya, saya 2 tahun mempelajari biobos ini. Di samping saya belajar langsung sama ahlinya, saya nggak mau cuma terpaku begitu saja. Saya langsung turun ke pertanian-pertanian. Dan waktu itu saya mendapatkan kegagalan yang menjadi pengalaman saya. Jadi kalau sahabat tani sekalian mempraktekkan biobos ini tanpa tahu ilmunya, nanti juga bisa mengalami seperti saya. Yaitu waktu itu saya pergi ke salah satu petani yang sedang menanam jagung ya. Nggak luas sih, satu petak itu kurang lebih lebarnya 30 meter, panjangnya 30 meter, lebarnya kurang lebih 15-an meter gitu. Kemudian di situ ditanami jagung yang masih kecil-kecil. Dia udah tumbuh jagung ya, tapi masih kecil-kecil gitu. Kemudian kita semprot pakai biobos. Ternyata yang terjadi besoknya bukannya subur, teman-teman sekalian ya, sahabat tani sekalian. Justru tanaman jagungnya tuh jadi layu kuning dan mati. Nah, inilah jadi pelajaran berharga untuk saya. Dan waktu itu saya berdua sama teman saya. Kami mulai evaluasi, katanya biobos bagus, tapi kok kenyataannya malah tanaman mati. Apa yang terjadi? Ternyata kekeliruan kami adalah biobos itu, yang perlu diketahui sahabat tani sekalian, biobos itu fungsinya pada saat begitu disemprotkan, dia akan membusukkan semua yang ada di situ, diurai namanya ya. Mau bentuknya tanaman, mau bentuknya tanah, mau apa, kecuali plastik nggak bisa ya. Itu akan dibusukkan. Selama kurang lebih 3 sampai 5 hari dia akan dibusukkan, akan diurai. Nah, pada saat diurai, itulah jadi pupuk yang terbaik di situ. Dia memproduksi pupuk atau makanan untuk tanaman yang terbaik di situ. Nah, pada saat jagung masih kecil-kecil, sahabat tani sekalian ya, itu jagung belum kuat, akarnya belum kuat, makanya begitu karena biobos dia busuk, busuk dan hancur. Nah, dan ini pernah saya tanyakan ke salah satu yang katanya mengaku sebagai pakar biobos. Sampai hari ini beliau tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena kebanyakan orang-orang itu tidak turun langsung di lapangan, dia hanya berdasarkan ilmu yang dipelajari
secara pelajaran kelas. Dan itu ilmu berharga yang sampai saat ini tidak pernah saya buka di tempat lain, dan baru di video kali ini saya buka. Jadi caranya bagaimana solusinya? Kalau sudah terlanjur ditanam, tunggu jagungnya agak tinggi-tinggi dulu, sampai akarnya kuat. Intinya pada saat penyemprotan jangan sampai, usahakan jangan kena batang dan daunnya kalau masih anakan ya. Kalau mungkin udah setinggi segini lah umpamanya ya, atau ya sejengkal kurang sedikit, boleh yang disemprot di tanahnya saja. Jadi aman. Jadi tunggu sampai akarnya benar-benar kuat, sahabat tani sekalian ya. Ini yang hari ini Anda yang nonton video ini yang beruntung sekali, karena baru di sini saya bagikan. Karena saya tanya di luaran sana, belum ada yang bisa jawab. Ada yang jawabannya mungkin dimakan semut lah, mungkin serangga lah, mungkin tikus lah. Padahal bukan itu jawabannya. Jawabannya yaitu karena masih anakan, masih kecil, masih segini, dia belum kuat secara akar dan segala macam. Dan kemudian waktu disemprot otomatis semuanya kena ya, sampai ke daun-daunnya kena, dan dia belum kuat. Akhirnya diuraikan, dibusukkan dulu, baru jadi pupuk. Nah, setelah busuk itu kalau ditanami, itu yang terbaik. Tapi waktu itu karena kita masih belajar, belum tahu. Nah, ini ilmu yang berharga. Terus kemudian kalau seandainya tangki yang 20 liter umpamanya, ini berapa banyak? Ini bisa 20 ya, antara berapa? 15 ya, 15 sampai 20 tutup boleh. Idealnya sih 20 liter air berarti 20 tutup ini. Tapi dikurangi sedikit, kurangi 4, 3 tutup nggak masalah ya. Jadi seperti itu. Terus ada juga yang nanya, gimana kalau untuk hewan ternak, sebaiknya bagaimana? Nah, untuk hewan ternak boleh sapi, kambing, dan sebagainya, atau ayam misalnya, atau bahkan perikanan. Nah, itu cara kasihnya kalau misalnya kayak binatang yang besar ya, sapi, kambing, dan sejenisnya. Itu cara kasihnya, ini 2 tutup ini dicampurkan ke air minumnya. Atau bisa juga disemprot-semprotkan di makanannya, dibasah-basahkan di makanannya. Berapa kali dalam seminggu pemakaiannya? Ya 2-3 kali cukup lah dalam seminggu. Ini untuk pengemukan. Kalau mau tiap hari juga bagus. Tapi ya pastinya cepat habis ya. Jadi kalau mau irit, ya mungkin 2-3 kali dalam seminggu. Boleh di minumannya atau disemprot-semprotkan ke makanannya. Seperti itu ya. Jadi caranya sangat mudah sekali. Dan jangan takut, karena ini pertama tidak mengandung najis, tidak ada bahan kimianya, jadi 100% aman. Dan yang perlu sahabat tani ketahui, kalau seandainya disimpan dalam jangka waktu lama bagaimana? Ini sangat aman. Yang penting tertutup rapat, jangan sampai terkena air. Karena kalau dia terkena air, pasti akan bangun bakterinya di dalam. Karena bakterinya ini sifatnya masih tidur di dalam ya. Begitu kena air, dia akan bangun dan bereaksi, dan harus cepat disemprotkan ke tanah atau lahan pertanian seperti itu ya. Terus untuk perikanan gimana? Ya kalau perikanan di ini aja, di apa namanya, dicampur sama air sedikit, kemudian ditabur-taburkan di atas kolam itu kalau sudah ada ikannya, sudah dipiara. Tapi kalau mau mulai, disemprot-semprotkan dulu kolamnya, disemprot-semprot, kasih air sedikit aja, barang segini ya airnya ya, seberapa, atau 3 cm atau 5 cm, terus semprot-semprotkan biobos ini, biarkan dulu selama 3-5 hari baru ikannya masukkan. Tapi kalau yang sudah ada ikannya, langsung disemprot-semprotkan, ditabur-taburkan aja di atas air, nanti menjadi pengganti makanan ikan juga, jadi lebih hemat pelet sampai 50%. Jadi seperti itu ya sahabat tani sekalian, itu penjelasan singkat tapi rahasia yang belum pernah saya buka, dan hari ini saya buka untuk Anda semua. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya.